Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. نشهد أن لا إله إلا الله واحد الحكيم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال تعالى في حديث القدسي يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني أهديكم فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم طوبى لمن آمن بي ورعاني مرتان طوبى لمن آمن بي ولم يراني 7 مرات صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبائي رحمكم الله أكرمكم الله إخوتي في الله أيها المحبون أيها الممتحنون. Setiap kita punya hajat, dan hajat yang paling utama dalam diri kita, dalam kehidupan siapapun, hajat kita sederhana sebenarnya. Yang menjadikan repot hidup kita itu adalah obsesi. Namun apapun obsesi kita, hajat kita adalah bagaimana kita bisa mengakhiri hidup kita ini dengan la ilaha illallah. Man kana akhirul kalamihi bila ilaha illallah dakhala al-jannah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapapun orangnya, ketika dia bisa berbekal la ilaha illallah menjadi akhir daripada ucapannya, maka ini adalah orang yang sukses. Dakhalal jannah, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama ibu, bapaknya, anak dan istrinya, ahli keluarganya, berkumpul bersama-sama di jannah. Sebenarnya inilah hakikat maksud tujuan hidup kita di dunia ini.
untuk bisa kembali ke kampung halaman kita, karena kita ini adalah ahlul jannah. Kita semua ini adalah orang-orang surga. Semoga kembalinya kita masih bisa melihat jalan, menapaki jalan untuk bisa berkumpul di sana. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata keterkaitan dengan Hijriyah, dengan maksud hidup kita ini sangat erat sekali, terutama di awal-awal tahun Hijriyah. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita satu doa. Mari sama-sama kita lafazkan, kita lantunkan doa ini. Allahumma adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraj sidq. Minta kepada Allah, ya Allah, Engkau telah masukkan kami ke dalam satu tahun yang mana kami tak mengetahui. Jangan sampai tahun ini adalah tahun terakhir dalam hidup kita. Jangan sampai tahun ini adalah tahun yang terakhir dalam kehidupan ibu dan bapak kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Engkau telah jumpakan kami dengan Hijriyah 1445 Hijriyah. Sekiranya ya Allah, tahun ini ibu bapak kami harus menemui kematiannya. Izinkan kami berada di sisinya. Izinkan kami untuk kemudian menunaikan hajat-hajatnya. Karena Masya Allah, ibu dan bapak kita punya harapan yang begitu dalam sekali kepada kita anak-anaknya. Maka di awal tahun Hijriyah, kita diminta untuk kemudian bermuhasabah, berbicara, berdialog dengan diri kita sendiri, dengan hati kita sendiri. Ya Allah, lisan ini pernah menjadikan luka hati dan perasaan ibu bapak kami. Ya Allah, perangai ini pernah menjadikan dia terluka, ibu dan bapak kami. Luka perasaannya, sakit hatinya, ya Allah. Izinkan kami menebus semua kekecewaannya. Kita mau merenung, kita mau tengok ke dalam hati kita. Ternyata kita sebagai seorang anak tidak pernah berhenti menyiksa mereka. Tanpa diminta, ibu kita telah menjalani dengan ikhlas semua penderitaan-penderitaan yang dialami. Mari di awal tahun Hijriyah ini kita mau bangkit untuk mempertahankan. Yang pertama kali yang kita mempertahankan adalah jazbah. Yang kedua adalah mizan. Dan yang ketiga adalah himmah. Kalau kita benar masuk di awal tahun Hijriyah dan sekiranya tahun ini adalah akhir daripada hayat ibu dan bapak kita, yakin dan percaya hadirnya kita dalam majelis hari ini akan menjadikan sebab senyuman bagi mereka, ibu bapak kita. Kita semua duduk di dalam majelis hari ini adalah untuk merangkai, mempersembahkan kado terindah sebelum kematian datang dalam diri ibu dan bapak kita. Mari kita renungkan, bayangkan mereka. Hadirkan kerinduan dalam diri kita. Kalau mereka telah meninggal dunia, kenang keindahan bersama dia. Di tempat ini kita bernostalgia bersama ibu dan bapak kita. Terlebih lagi kalau mereka dalam keadaan tua, renta, jompo, sakit-sakitan. Jibril alaihi salatu wassalam takutkan kita semua. Jibril alaihi salatu wassalam pernah sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ba'da man adraka al-abawayhi al-kibaru 'indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah
Jibril meragukan cinta kita. Dan Jibril telah melihat penyiksaan yang telah berlaku kepada ibu dan bapak kita. Maka kalau Jibril dia datang kepada Rasul, dia sampaikan dengan kata lil ba'id, ternyata amat sangat jauh cintanya ibu dan bapak kita. Ketika telah sampai berita kepadanya bahwasanya anaknya si cantik, anaknya si tampan, kita yang saat itu sedang berada dalam rahimnya, itu adalah awal mula penderitaan yang telah dirasakan oleh ibu dan bapak kita. Susah bergerak, tidak nyaman makannya, tidak selesai tidur istirahatnya, kita siksa dia 9 bulan 10 hari. Coba kita hari ini dalam keadaan sadar saja, di luar tubuh kita, di luar jasad kita, 1 ekor semut saja yang masuk sedang berjalan di dalam tubuh kita, di dalam baju kita, itu sudah sangat mengganggu. Tidak usahlah 1 biji kelapa yang kemudian digantung di perut kita ke sana kemari. 1 ekor semut yang kecil saja sudah sangat mengganggu. Bagaimana kita yang beratnya 2 kilo, 3 kilo itu berada di dalam rahim ibu kita, tapi dia tidak pernah merasa terganggu. Dia masih bisa tersenyum dengan segala harapan. Lahir lagi kita di dunia, maka ternyata kelahiran kita di dunia pun juga telah menggantikan semua kesenangan-kesenangan hidupnya ibu dan bapak kita. Maka hari ini di tempat ini kita hadirkan kerinduan, kita rindukan, kita cintakan dia, teriak dalam hati kita. Sebut namanya. Sama-sama kita sebut nama ibu kita dalam hati kita. Bayangkan wajahnya. Hadirkan kerinduan. Rindukan, cintakan dia. Teriak dalam hati kita. Orang yang teriak di dalam hati seperti orang yang teriak di dalam laut. Full power, sekuat tenaga dia teriak. Tapi tak ada orang yang mendengarkan, meskipun yang berada di sisinya. Kita bayangkan bagaimana susah dan menderitanya dia. Kita telah mengganggu istirahatnya di malam hari dengan tangisan kita. Kita hiasi perjalanan hidupnya dengan segala bentuk penderitaan. Bahkan tidak sedikit seorang ibu yang dengan sebab sayang dan cintanya kepada anaknya, dia rela mengorbankan kesenangan, kelezatan makanan yang harus lewat di tenggorokannya, yang harus dia telan. Terlebih lagi ketika kita anaknya sekolah jauh. Terlebih lagi ketika kita anaknya sudah meniti rumah tangga kita dengan keluarga kecil kita. Sibuk dengan aktivitas kita, sibuk dengan keindahan-keindahan hidup kita. Kita bayangkan. Ibu, boleh ibu yang di belakang. Kita bayangkan. Boleh kita yang di depan, bapak-bapak sekalian. Kita hadirkan dalam diri kita. Ternyata normally, ternyata manusiawi, hampir setiap hari ketika kita sekolah jauh, ketika kita kerja berpisah dengan dia, hampir setiap pagi dan petang, ibu kita menelpon kepada anak-anaknya. Ibu kita berusaha untuk mendengarkan suara anaknya. Tetapi dasar kita memang sering untuk kemudian menyiksa dia secara batiniah. Apa yang terjadi? Ternyata ibu kita ketika menelpon, dengan segala keindahan kita lupakan itu. Tidak sedikit seorang anak dia reject teleponnya ibunya. Atau kalau dia angkat teleponnya ibunya langsung dia gertak, "Weh apa babumu atau kesemara sibuk kayak ini." Summa na'udzubillah. Atau ibu kita ketika dia telepon, pura-pura dia tanya, "Madisi semua kiana? Baik-baik jiki anak, sehat jiki anak." Bukan itu sebenarnya. Bukan
yang ingin dia sampaikan ibu kita. Mau dah nikah kasih anak. Anakku saya rindu, cuma itu saja. Ibu kita ingin terobati rindunya dengan mendengarkan suara si tampan anaknya. Ibu kita ingin mengobati rindunya dengan mendengarkan suara si cantik anaknya. Namun kita sibuk dengan kebahagiaan kita yang baru. Sekali lagi, jujur sekiranya ibu kita ingin berucap, dia cuma mau sampaikan, anak saya rindu. Tapi apa yang terjadi? Ibu kita ternyata pandai berbohong. Dia bohongi dirinya karena dia tidak mau mengganggu kebahagiaan anaknya. Apa yang terjadi? Ternyata para ulama menjelaskan, la tudallim ummaka bisawtiha. Ibu kita, dia kuatkan dirinya untuk menahan semua penderitaan. Dia menahan semua yang datang dalam kehidupannya apapun itu. Semenderita-menderitanya ibu kita, ternyata ada satu penderitaan yang kemudian ibu kita tidak bisa tahan. Apa itu? Perasaan rindu. Maka para ulama menjelaskan, la tudallim ummaka bisawtiha. Jangan engkau siksa ibumu dengan kerinduan. Jangan engkau siksa ibumu dengan kerinduan. Ibu kita bisa menahan lapar. Ibu kita bisa menahan penderitaan. Ibu kita bisa menahan sakitnya ketika melahirkan anak-anaknya. Tetapi ibu kita tidak bisa menahan rindu. Maka izinkan luangkan waktu kita. Minimal satu di antara dua ini. Minimal satu di antara dua lebaran. Kita datang untuk berkumpul bersama ibu kita. Ternyata inilah yang terjadi. Kita menyiksa dia dengan kerinduan. Pada saat lebaran, kebanyakan malah ibu-ibu lebih menanti anaknya di lebaran Idul Adha. Ketika lebaran, ibu kita berharap-harap cemas. Si tampan anaknya, si cantik anaknya bisa pulang ke rumahnya untuk berkumpul melihat keadaannya. Satu hari menjelang lebaran pun juga masih ditunggu senantiasa di depan rumahnya, di teras rumahnya. Apa yang terjadi? Kecemburuan datang dalam diri ibu kita. Ketika satu persatu anak tetangga datang pulang ke rumahnya. Ketika satu persatu anak tetangga pulang dari rantaunya. Maka perasaan cemburu itu muncul di dalam diri ibu kita. Ternyata maghrib menjelang, azan dikumandangkan, sampai kepada takbir pun juga dilafazkan. Ternyata Masya Allah, pada saat takbir dilafazkan, anaknya tak kunjung pulang. Anaknya tak kunjung datang untuk bersama dengan ibu. Menetes air matanya. Ternyata inilah yang kemudian menjadikan ibu kita tidak kuat. La tudallim ummaka bisawtiha. Maka jangan kita siksa ibu kita dengan penderitaan, dengan kerinduan. Kita mau mengobati kerinduan. Sehingga meskipun kita berjauhan, senantiasa terdengar di telinga kita panggilan sayang dan cinta dari ibu kita. Meskipun kita berjauhan, senantiasa terasa belayan lembut dari ibu kita. Panggilan sayang dengan ciri khasnya dialah ibu kita. Apapun panggilan sayang itu tidak boleh pernah hilang dari telinga kita. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Di mana keterkaitan antara itu semua dengan hijriyah? Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, yang bahkan Rasulullah SAW pernah bersaksi di hadapan sahabat yang lain, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat daripada Nabi setelahku, kata Rasul, maka Sayyidina Umar lebih pantas untuk menjadi Nabi. Tetapi nubuwah telah tertutup dengan sebab Khatamal Anbiya wal Mursalin, baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi akhir nabi. Ternyata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala dengan segala hikmahnya telah membuat tarjih
untuk kemudian menetapkan bahwasanya satu hari yang diharapkan kita untuk muhasabah, satu hari yang diharapkan untuk kita jadikan sebagai titik tolak untuk menjadi lebih baik, yaitu di awal penanggalan tahun Hijriah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala untuk ditunjukkan kepada kita semua menjadi hujjah betapa dalamnya kefahaman yang telah Allah berikan kepada Sayyidina Umar. Ternyata penanggalan perhitungan penamaan tahun yang bahkan sejak lahirnya Rasul sampai meninggalnya Rasul itu masih mengikut kepada penanggalan penamaan tahun-tahun masa jahiliyah. Tidak akan pernah kita temukan tahun kelahirannya Rasul kecuali dengan penamaan tahun gajah. Tidak akan kita temukan penamaan tanggal daripada diterimanya wahyu kepada Rasul kecuali dengan memberikan penamaan sebagai tahun nubuwah, amul fil, wa amul nubuwah, wa amul husn. Maka penamaan-penamaan pada saat itu diberikan sesuai dengan keadaan yang berlaku, sesuai dengan momen yang paling mudah untuk diingat dan berlaku secara majma'. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala menjadikan kita semua menjadi bahagia untuk bisa berada di dalamnya. Tidak dijadikan rujukan penanggalan tahun Hijriah itu dengan kelahirannya Rasul, karena ketika Rasul SAW terlahir akan menemui kematian, jangan sampai meninggalnya Rasul menjadikan kita ini jazbah, semangat kita ini pun juga melorot. Tidak dijadikan penanggalan tahun Hijriah itu dengan amul nubuwah ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Karena kita ini juga bukan Nabi dan Rasul, jangan sampai kemudian kita berkelit dan mengembalikan itu kepada Rasul. Tidak dijadikannya juga dengan mi'rajnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas dalam kajian ilmu tafsir ini dikatakan dengan muqaran, menjelaskan satu dalil dengan dalil yang lain. Maka yang menjadi hikmah ini adalah ayat yang terakhir turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Wa raditu lakum, muqarannya daripada waraditu ini adalah mencari keridhaan Allah. Bagaimana agar supaya kemudian bisa menentukan bahwasanya kita menjadi bahagia dari Hijriah? Ternyata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala dengan segala hikmahnya merujuk kepada ayat yang lain, merujuk kepada was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi mengaitkan antara ayat yang terakhir, wahyu yang terakhir dengan ayat-ayat hijrah, sehingga Sayyidina Umar mengambil tarjih bahwasanya penanggalan tahun Hijriah itu ditetapkan berdasarkan dengan tahun hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti demikian? Karena sekali lagi ada tiga yang mesti kita pertahankan agar supaya selalu wujud dalam diri kita. Yang pertama kali mempertahankan jazbah, yang kedua mempertahankan mizan, yang ketiga mempertahankan hikmah. Maka kalau ketiga kerangka ini, kalau ketiga komponen ini bisa wujud di dalam diri kita, insya Allah
kita bisa menjadi penawar rindu bagi ibu dan bapak kita yang bahkan berusaha ingin menggandeng tangannya sampai di jannah. Kalau 3 komponen ini bisa hadir di awal-awal tahun Hijriah, insya Allah kita ini akan menjadi bahagian untuk merangkul, mendekap, mengusap kepala anak kita, istri kita, berangkulan, bergandengan sampai di jannah. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Maka tahun Hijriah itu pun juga ditetapkan dengan hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita juga sedang hijrah. Bahkan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man imanul afdal?" Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-hijrah." "Wa ma hijratuhu ya Rasulullah?" "Tahjur minas su'." Rasul pernah jelaskan kepada sahabat ketika dia tanya, kalau di awal pengajian ini sudah dijelaskan bahwasanya berbekal dengan iman seseorang ini akan sukses. Maka sahabat tanya kepada Rasul, iman seperti apa yang paling utama yang akan menjadikan kami sukses ya Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-hijrah. Seolah-olah tidak connect ini antara pertanyaan dengan jawaban. Sahabat tanya kepada dia tentang iman, kok dijawab jawabannya tentang hijrah. Betapa hikmah, betapa dalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mendekat kita semua. Kita masuk ke dalam golongan tersebut, kita masuk ke dalam kerinduan tersebut, karena ketika seseorang dia hijrah, yakin dan percaya, hijrah itulah yang akan menjadikan dia baik. Wa ma hijratuhu ya Rasulullah tahjur minas su'. Hijrah seperti apa yang dimaksudkan ya Rasul? Yakni meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada pada dirinya. Yakin dan percaya setiap kita ada buruknya. Kita ini bukan orang maksum, kita ini bukan orang suci. Suami ada buruknya di mata istrinya, istri ada buruknya di mata suaminya, anak ada buruknya di mata orang tuanya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan kepada sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in, kullu bani Adam khata'un. Seluruh tubuh kita ini diliputi dengan dosa, diliputi dengan keburukan. Sekiranya hendaklah dinampakkan dosa dari setiap lembar rambut kita, sekiranya hendaklah dinampakkan dosa daripada setiap bulu yang menempel di tubuh kita, dari ujung rambut dan ujung kaki. Rasul jelaskan semua penuh dengan dosa. Maka kalau di awal tahun Hijriah kita tidak kemudian untuk muhasabah, jangan sampai kita tidak masuk ke dalam golongan orang yang dirindukan oleh Rasul. Orang yang kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memelas kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, kalaulah kami anak cucu Adam seluruh tubuhnya ini bergelimang dengan dosa, dari ujung rambut setiap lembar rambut kami sampai ujung kaki, setiap senti yang ada pada tubuh kami ini adalah dosa, izinkan kami untuk menjadi baik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, wa khairu khatta'in at-tawwabun. Wa khairu khatta', sebaik-baik para pendosa, sebaik-baik suami yang kasar mulutnya, sebaik-baik istri yang keras hatinya, sebaik-baik anak yang buruk perangainya, masih ada jalan kita untuk bisa menjadi baik. Masih dirindukan kita oleh Allah untuk menjadi baik. Kapan itu? At-tawwabun. Ketika kita sebagai suami yang kasar sudah disentuh hatinya dengan hidayah untuk menggelar sajadah,
Ketika kita istri yang keras hatinya, sudah disentuh hatinya dengan hidayah, untuk kemudian kita hiasi itu dengan air mata pertobatan, yakin dan percaya, inilah kerinduan Allah. Allah rindukan air mata yang kemudian akan dinilai mahal. Allah rindukan air mata seorang anak yang merindukan juga ibu dan bapaknya, untuk kemudian diberikan di alam barzakh. Jadikan kuburan ibu dan bapak kita sebagai riyadun min riyadil jannah, dan sebagai taman-taman surga. Maka di malam hari kita gelar sajadah. Malam nanti kita mau gelar sajadah. Kita doa kepada Allah. Kita mau tanya dalam diri kita, kita mau caci maki diri kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami sering menyiksa ibu dan bapak kami dengan perangai kami yang buruk. Kami sering menyiksa anak dan istri kami dengan lisan kami yang kasar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji Allah, agungkan Allah, besarkan Allah, hadirkan kerinduan, rindukan, cintakan dalam diri kita. Seraya kemudian kita puji Allah. Ya Latif Tuhlina. Ya Allah, yang Maha Lembut, berkumpul semua kelembutan di sisimu ya Allah. Sementara saya sadari ya Allah, saya adalah hamba-Mu yang kasar. Kasar mulut saya, cuma mencela saja kerjanya. Ya Allah, ya Latif, ya Allah yang Maha Lembut, berkumpul semua kelembutan di sisimu ya Allah. Sementara saya sadari diri saya sebagai seorang istri kasar, keras hati saya ya Allah, selalu berprasangka buruk. Maka Masya Allah, kalau seperti itu kerinduan kita, kemudian kita minta pada Allah, ya Allah, kalau tahun ini adalah akhir tahun dalam perjalanan hidup kami meminta, memohon kepadamu ya Allah, lembutkanlah ya Latif, ya Allah, lembutkanlah lisan ini ya Allah, sehingga Engkau berikan kesempatan kami untuk memanggil sayang dan cinta kepada mereka, orang terkasih kami. Lembutkan lisan kami ya Allah, sehingga Engkau beri kesempatan sebelum kematian datang, menjadi penawar, menjadi penebus atas semua kekasaran ini. Izinkan kami panggil sayang dan cinta kepada mereka. Rindu juga kami ya Allah, ingin panggil dia dengan sayang dan cinta. Namun ya Allah, lisan ini tidak akan pernah bisa menjadi lembut tanpa sifat latifmu. Ya Latif Tuhlina, ya Allah yang Maha Lembut, rindu juga kami ya Allah, ingin mengusap kepala anak dan istri kami ya Allah. Namun kami sadari, tangan kami tidak akan pernah bisa menjadi lembut tanpa sifat latifmu ya Allah. Kalau kematian itu begitu dekat, kalau tahun ini adalah akhir kematian kami ya Allah, lembutkan tangan kami untuk mengusap kepala anak dan istri kami, untuk menghapus air matanya, untuk menggandeng tangannya sampai di jannah. Maka insya Allah tahun baru hijriah kita tahun ini akan menjadi sebuah kebaikan dan kerinduan. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal muntahib. Rasul sallallahu alaihi wasallam membuktikan ternyata benar. Orang-orang Taif, kalau hari ini kita mau mengambil ijazah Quran, mau mengambil sanad Quran sampai kepada Rasul, sampai kepada Ibnu Mas'ud, ini adalah keturunan dari orang yang pernah mencela Rasul. Bahkan celaan yang disampaikan kepada Rasul ini adalah celaan yang tidak tanggung-tanggung. Bayangkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif, ketika beliau hijrah ke Taif, maka pemuda-pemuda Taif kemudian mengumpulkan temannya, mengumpulkan para gangster untuk apa? Untuk mengusir, menghalau Rasul yang lebih bejat daripada mengusir daripada binatang-binatang piaraan. Kalau binatang kan cuma diusir begitu saja. Ini Rasul yang berada di sisi kanan, dia topang Rasul, dia seorang Rasul ke arah kiri.
Yang berada di kiri kemudian menolak Rasul ke sisi kanan, dibuat seperti permainan, ditertawakan, dijadikan sebagai bualan. Dia adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diusir untuk kemudian bisa keluar dari kota Taif. Apa yang terjadi? Sebahagian mereka kemudian mengambil aksi untuk melempari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan batu, sehingga menetes darahnya Rasul, mengucur ke seluruh tubuhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengalir daripada darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bajunya, dalam pakaiannya, mengalir di jiwanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita hari ini tawarkan agama kepada anak dan istri kita, masih tidak sebejat perlakuan yang dulu sampai kepada Rasul. Kok hari ini kita tidak mau ingatkan mereka? Apa yang terjadi? Pada saat Rasul telah keluar dari kota Taif, para malaikat yang beritahu datang kepada Rasul, beritahu, ya Rasulullah, kami malaikat penjaga gunung. Kalau engkau minta kepada Allah, saya akan tenggelamkan kota Taif untuk kemudian mereka semua ini punah, mereka semua ini kena bencana. Ya Rasul, saya adalah malaikat penjaga angin. Kalau engkau minta kepada Allah, saya akan terbangkan mereka, saya akan datangkan angin yang begitu dahsyat. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita satu doa yang sangat luar biasa. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma anta Rabbi, ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni. Kalau kita mau menjadi kerinduannya istri, kalau istri mau menjadi kerinduannya suami dan anak-anak, akan lebih baik kalau doa ini kita hafal sambil kita hayati. Ini yang disampaikan oleh Rasul. Doa ini yang dipanjatkan oleh Rasul untuk rindu bagaimana bisa berkumpul di jannah. Anta Rabbi, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Rabbi ya Allah. Ilaika ashku du'fa quwwati. Ya Allah, saya cuma belajar untuk mengadu kepada-Mu ya Allah. Saya tak perlu mengadu kepada mertua. Saya tak perlu mengadu kepada orang tua. Apalagi kalau kemudian mengadu di Facebook, tak perlu ya Allah. Saya cukup mengadu kepada-Mu ya Allah. Ketika suami kita menggertak kita, mencaci maki kita, ketika istri kita menolak daripada tawaran-tawaran kebaikan daripada kita, minta kepada Allah, ya Allah, saya belajar hanya untuk mengadu kepada-Mu. Ashku du'fa quwwati, betapa lemahnya saya ya Allah. Betapa lemahnya saya sebagai seorang suami untuk tidak bisa memberikan hidayah kepada istri saya. Betapa lemahnya saya sebagai seorang istri untuk kemudian tidak menjadikan suami saya ini menjadi imam yang baik. Betapa lemahnya saya ya Allah, saya cuma mau mengadu kepada-Mu ya Allah. Wa qillata hilati. Ya Allah, mungkin saya kurang dalam cinta, mungkin saya kurang dalam harta, mungkin saya kurang dalam kasih dan sayang. Saya sadari itu ya Allah. Wa qillata hilati, Engkau lah yang maha sempurna ya Allah. Wa hawani 'alan nas, wajar saja ya Allah kalau istri saya kemudian menolak daripada tawaran untuk menjadi baik. Wajar saja ya Allah kalau suami saya mencaci maki saya. Ya Allah, saya cuma mau mengadukan agar supaya air mata ini menjadi sebab tebusan untuk kemudian merindukan kami bisa berkumpul bersamamu di jannah, untuk berkumpul bersama mereka di jannah. Wahawani 'alan nasi ya arhamar rahimin, Engkau lah yang sempurna cinta dan kasih sayangnya. Anta rabbul mustad'afin, Engkau adalah Tuhannya, Rabbnya daripada orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan Engkau adalah Tuhanku. Kalau saja orang yang lemah, yang telah mengakui kelemahannya, Engkau jadikan dia sebagai sebab hidayah. Izinkan kami menjadi sebab hidayah bagi anak dan istri kami. Maka apa yang terjadi ketika hijrahnya Rasul
disambut dengan talal badru alaina min dhaniyatil wada wajjaba syukru alaina madalillahi da. Allah hibur Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga apa yang terjadi ketika Rasul hijrahnya itu bukan karena mau melepaskan tanggung jawab, tidak. Hijrahnya itu bukan mau masa bodoh, tidak. Bukan mau lari dari kenyataan, tidak. Tapi hijrahnya Rasul adalah untuk menyempurnakan pengorbanannya dalam kerinduan dan air mata. Maka saat itu kita doa kepada Allah, ya Allah, kami terpisah dengan anak kami terpisah dengan ibu kami terpisah dengan orang terkasih kami. Ya Allah, kami bisa melewati itu semua dengan kesabaran. Kami melewati semua itu dengan kerinduan, dengan ikhtisab berharap Engkau akan gantikan kerinduan ini menjadi sebab Engkau jumpakan kelak kami di jannah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awal tahun Hijriah ini akan menentukan perjalanan kita 1 tahun ke depan. Maka sekali lagi, harapan daripada para hukama, harapan daripada Sayyidina Umar, kita menjaga daripada jazbah kita, menjaga daripada mizan kita, menjaga daripada himmah kita untuk bisa menjadi sebab hidayah dan kebaikan bagi yang lain. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal tahun Hijriah mari sama-sama kita doa. Namun sebelum kita doa, kita mau nostalgia kepada ibu dan bapak kita. Kita membayangkan wajahnya, kita membayangkan senyumannya, kita menghadirkan kerinduan cintakan dia ibu dan bapak kita. Pada saat kita sebut namanya, binti siapa, kita hadirkan kerinduan, kemudian kita kirimkan bacaan Al-Fatihah kepadanya. Amin Allahumma amin. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Bani as-samawati wal ardi, ya Malikal mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram. صل على سيدنا محمد أفضل الصلوات عدد معلوماتك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كذلك وارزقنا الاستقامة على سريعة الضراء والطريقة البيضاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ادخلنا مدخل صدق في هذه السنة. اللهم ادخلنا مدخل صدق في سنة جديدة واخرجنا مخرج صدق في سنة ماضية. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا وفي عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah ya Allah, izinkan kami mengadukan semua masalah kami ya Allah. Izinkan kami menyampaikan apa yang ada di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Betapa banyak hajat-hajat kami ya Allah. Namun yang paling utama dalam hajat kami adalah izinkan kami menggandeng tangan ibu dan bapak kami sampai di jannah. Hajat kami ya Allah, izinkan kami mengusap kepala anak dan istri kami menggandeng tangannya sampai di jannah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami sadari ya Allah, mulut kami kasar ya Allah, seringkali melukai hati dan perasaan orang-orang terkasih kami ya Allah. Ya Latif Utubina, ya Allah yang maha lembut, berkumpul semua kelembutan itu di sisimu ya Allah. Ya Allah yang maha lembut, berkumpul semua kelembutan itu sempurna di sisimu ya Allah. Sementara kami sadari ya Allah, lisan kami kasar ya Allah, hati kami keras ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kalaulah sekiranya tahun ini adalah perjalanan hidup kami yang terakhir dalam tahun ini ya Allah, izinkan ya Allah, Engkau lembutkan lisan kami ya Allah. Izinkan sebelum kematian itu datang ya Allah, kami panggil sayang dan cinta kepada anak dan istri kami ya Allah.
kalau panggilan kata sayang dan cinta itu akan menembus kekecewaannya, akan kemudian melukai, akan kemudian menyembuhkan luka hati dan perasaannya. Izinkan kami panggil sayang dan cinta kepada ibu bapak kami. Izinkan kami mengusap kepala anak dan istri kami, ya Allah. Ya Latif utub lina, Ya Latif utub lina. اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا وفي عيننا سميرا وفي أعين الناس كبيرا. Allahumma ya Allah, ya Allah. Rasulullah SAW telah mengajarkan kami, mengajarkan para sahabat untuk membacakan doa ini. Maka hari ini kami membaca doa yang sama, ya Allah, berharap wasilah daripada doa tersebut. Engkau kabulkan hajat-hajat kami, Engkau mudahkan urusan-urusan kami, Engkau berkahkan daripada umur kami, Engkau berkahkan daripada pangkat, strata, jabatan yang ada pada diri kami, ya Allah. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin fi hadha sana. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin fi sanatin jadida. Allahumma ya Allah, Allahumma adkhilna mudkhala sidqin fi sanatin jadida. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbi, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran pasti memang dan hanyalah milik Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita menggunakan kesempatan untuk interaktif tanya jawab, boleh disilahkan. Kalau tidak juga, ya waktu masih ada sekitar 5 sampai 7 menit. Jazakallah.